Halo Libra, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan Lexi. Kali ini saya membacakan apa kira-kira pesan spiritual guidance atau malaikat penjaga kamu untuk bulan November 2023 ini ya. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general juga. Bila menurut kamu nggak sesuai dengan kamu, nggak cocok sama kamu, ya diabaikan aja ya, ambil yang cocoknya, jangan dipaksakan. Bila tidak cocok juga jangan diambil hati. Bila ada pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu, dianggap ini sebagai reading for fun ya. Dia kan lagi pegang kepala nih ya. Dia pegang jidatnya, artinya ada sesuatu yang dia pikirkan, ada yang membuat dia kurang puas, ada never ending story, ada cerita yang berputar-putar, yaitu terus yang kamu pikir, atau mungkin situasinya masih sekitaran itu aja ya. Masih di lingkaran cerita yang sama. Ada thinker, kamu mungkin sedang memikirkan apa sebaiknya yang akan aku lakukan supaya kondisi finansial kehidupanku, walaupun ini bukan karir ya, bisa jadi asmara kamu, apa yang harus aku lakukan supaya peruntunganku semakin diberkati, aku semakin dimudahkan untuk memperoleh pekerjaan, keberuntunganku itu mengalir deras. Apa yang perlu aku ubah dan bagaimana caranya? Aku udah melakukan banyak penggalian potensi, udah banyak mengupgrade skill pengetahuan, tapi ya toh begini juga selalu ada hambatan. Apa kira-kira yang salah? Mungkin ada beberapa di antara kamu yang ngerasa seperti itu ya. Dan entah kenapa saya ngerasa sepertinya energi kamu yang perlu diubah. Ada sesuatu yang perlu ditambah, energi kamu yang ini harus diubah, yang tadinya low vibration menjadi higher vibration, higher power. Itu sesuatu yang kamu butuhkan di November ini untuk perubahan yang lebih besar lagi. Kamu mungkin pengen perubahan yang lebih besar lagi di kehidupan, karir, ataupun asmara kamu ya. Ada higher power di sini. Gimana caranya ya supaya aku lebih memiliki vibrasi yang lebih besar lagi, supaya peruntungan lebih besar lagi mengalir ke aku? Lagi mikirin itu. Nah, kalau kamu fokus pada hal-hal yang negatif ya, maka akan semakin ngerasa terpuruk, ngerasa kecil, ngerasa nggak mampu, ngerasa terbatasi. Ada cudesi, seperti kamu sedang berlayar di samudra sendiri, di kapal sendiri. Arahnya ini ke sebelah kanan. Ada panah di sebelah kanan, tapi kamu sendiri masih menunduk, belum yakin. Artinya ya udahlah, jalan aja dulu ke sana gitu. Cuman di sini sebenarnya ada gambar ya, seperti bayangan. Bayangan ini adalah memori dari ancestor, atau bisa jadi adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh semesta, yang semesta coba sampaikan sama kamu. Nah, pesan-pesan ini hanya akan bisa kita terima, kita rasakan ketika kita dalam keadaan frekuensi yang sangat dalam, ibarat alpha atau delta gitu ya. Nah, pada saat kita keadaannya tenang, pikiran tenang, nggak ruyam pikirannya, nggak mikirin hal-hal yang negatif, di sana kita akan ngerasa lebih terkoneksi lagi dengan spiritual guidance, dengan semesta. Kalau kita sudah terkoneksi dengan semesta, kita akan secara intuitif tahu apa sebenarnya yang seharusnya kita lakukan untuk memperbaiki vibrasi kita tadi, sehingga peruntungan kita itu lebih deras lagi. Oke, saya buka oracle yang kedua untuk karir oracle ya. Ada freedom, ada kebebasan, keinginan bebas ya. Ini seperti bacaan di akhir bulan Oktober ya. Saya juga dapat ini freedom untuk Libra. Kamu mungkin sedang memikul banyak beban, dan kamu ingin terbebas dari beban itu, beban yang membelenggu kamu seperti cicilan kreditan, atau mungkin pekerjaan. Ya kamu gak pengen kerja lagi, pengennya punya usaha. Kalau kita punya usaha, kita ngendaliin suka-suka kita mau gimana kan gitu ya kan. Ya, ada keinginan kamu untuk bebas mengekspresikan diri kamu seperti apa.
Ya, bebas mengekspresikan karyamu seperti apa, bagaimana cara kerjanya. Aku yang ngatur semua. Kalau misalnya aku bosnya, aku yang punya usaha, aku yang ngatur. Ada speaker, beberapa di antara kamu mungkin adalah atasan. Kamu mungkin diharapkan di sini mengutarakan ide dan pemikiran kamu. Tapi sebelum kamu mengutarakan ide dan pemikiran kamu, pikirkan dulu. Dipikirkanku dulu. Untuk bacaan tarot di November ini boleh kamu cek lagi nanti ya. Saya ngerasa Tinker dan Speaker ini sangat berkolaborasi ke bacaan tarot November. Sepertinya komunikasi akan sangat mempengaruhi hubungan kamu dengan orang-orang sekitar. Ketika kamu berbicara dengan manis, kamu memuji hasil kerjaan teman kamu, atau kamu memuji hasil pekerjaan bawahan kamu, dia akan semakin bersemangat lagi. Jadi ketika orang bahagia karena pujian kita, kita pun akan merasa bahagia ya kan? Vibrasi yang tadinya mungkin 50%, dia meningkat. Nah, perlu diketahui bahwa ketika kita membahagiakan orang lain, kita akan semakin bahagia, maka vibrasi itu akan semakin bertambah. Ibarat kita nambah baterai nih. Ya bukan baterai orang lain aja yang kita tambah. Ya dengan sendirinya baterai kita juga jadi terisi juga nih, sama-sama terisi ke atas gitu ya kan. Semakin besar baterainya, maka semakin besar juga kemampuan kita untuk menarik perhatian, menarik rezeki, hal-hal yang positif. Semakin banyak teman yang senang sama kita, semakin banyak channel. Kalau baterai kita full, kita kan cas ya, kita pun bersinar ya nampaknya. Orang lain tertarik melihat kita, tertarik untuk dekat sama kita. Ada practice, higher power dan practice ya. Gimana caranya supaya vibrasiku itu semakin besar, semakin bisa menarik rezeki, bisa menarik perhatian orang lain, supaya aku semakin terkenal. Mungkin kamu adalah YouTuber gitu ya kan. Ya, ini harus ada prosesnya, praktis. Mulai dari bermeditasi, menjadi lebih peka dengan suara hati, dengan semesta, dengan spiritual guidance, dengan Tuhan ya tentunya ya. Ini akan ngebantu kita meminimalisir, memfilter sedikit demi sedikit tadi hal-hal negatif, energi-energi toksik, pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan emosi negatif itu terkikis sedikit demi sedikit. Nah, dia akan terisi. Harus diisi dia dengan hal yang positif, jangan sampai ada ruang yang kosong gitu ya kan. Kalau sampai ada ruang kosong, nanti keisi lagi sama hal yang negatif gitu. Nah, ketika kamu sudah mengikis hal-hal yang negatif tadi, isi dia dengan sesuatu yang positif. Misalnya, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, kamu memuji orang lain, kamu menolong orang lain, itu akan menambah vibrasi positif ke kamu. Orang lain senang kan, kamu pun pasti akan lebih senang lagi, vibrasinya bertambah. Yang tadi ruang negatif yang terkikis tadi terisi dengan yang positif, sehingga akan semakin besar daya tarik kamu terhadap rezeki, terhadap apapun yang kamu inginkan. Ada talk ya angels, ya bicaralah sama angel, sama malaikat penjaga kamu, sama Tuhan. Perlu kita berdoa. Ini namanya berdoa ya kan. Berdoa itu sama dengan afirmasi ya. Ketika kita berdoa, pasti doa kita yang baik-baik. Gak mungkin kita berdoa yang gak baik ya kan. Bahkan terhadap orang lain pun kita gak dianjurkan doain orang lain gak baik ya kan. Ya, karena doa yang gak baik itu akan mendatangkan hal yang gak baik juga buat kita. Tapi doa yang baik itu pasti akan mendatangkan doa yang baik buat kita. Oke, saya buka lagi pesan untuk Libra. Apa kira-kira pesan malaikat spiritual guidance kamu? Ada positivity, faith and optimism, and employment, change, donation, tithing, and charitable work, gratitude, list. Yeah. You open the doorway, positive experiences, opportunities with your positive expectation and energy. Do not allow negative energy or temporary setbacks to interfere with the path that you are on. Keep the faith and keep going. Ya, tetap jaga hal-hal positif, hal-hal yang baik di dalam diri kamu. Jangan biarkan itu tercemar, dan tetaplah jaga sikap positif, perkataan yang positif tadi terhadap orang-orang di sekitar kamu. Ini akan membantu kamu terbebas dari belenggu, mungkin ada beban,
ada sesuatu hal yang sedang menekan kamu atau ada pikiran negatif, pengalaman-pengalaman trauma, ini dengan sendirinya akan terkikis seperti yang saya katakan tadi ya. Jika kamu memiliki keyakinan, optimisme untuk melepaskan hal-hal yang negatif tadi, trauma atau pengalaman-pengalaman yang gak baik tadi. Oke, yang kedua, employment change. Your career path is leading you in a higher direction with positive changes to support your dreams, priorities, passions, and life purpose. Trust that these changes will help you release the old and welcome the new. You are being supported each step of the way. Yes. Ingatlah bahwa malaikat penjaga kamu berkata, jalan karir kamu ini sedang mengarah ke arah yang lebih tinggi. Jadi dia lagi ngedaki nih, lagi naik puncak gitu ya, ibarat naik gunung gitu ya. Jadi ketika kamu dealing dengan never ending story, sesuatu pengalaman yang membuat kamu down ini, tapi ada keinginan untuk bebas dari itu, ada optimisme, percayalah bahwa ini sebenarnya adalah jalan yang udah disediakan bagi kamu untuk mengarah sesuatu yang lebih tinggi. Tetapi tentu saja harus ada keinginan positif untuk berubah menjadi lebih baik. Ada passion, semangat di sana untuk menjadi lebih baik, lebih sukses, lebih ingin mengembangkan karir atau bisnis. Juga ada di sana keyakinan bahwa apa yang kamu lakukan, sesuatu yang baik yang kamu lakukan ini hasilnya akan baik. Kamu sekarang sedang didukung oleh malaikat penjaga kamu. Oke, yang ketiga, donation, tithing, and charitable work. Give joyful to the organization and people who spiritually support and inspire you, and know that your generosity will be returned to you manifold in miraculous ways. The time, supplies, money, or other resources you donate will ensure that your positive energy multiplies. Ya, lakukan donasi, berbagi itu kan gak harus materi ya. Misalnya curhat, cerita, kamu ngedengerin curhatan orang lain, kamu memberikan saran, kamu memberikan perhatian, menyapa, bertutur kata yang manis. Ini seperti berbagi rasa ini ya kan. Nah, ketika kamu secara konsisten kamu membuka hati melakukan hal yang seperti ini, kamu melakukannya bukan karena tujuan tertentu ya. Kamu lakukan memang kamu ngeresapinya. Kamu juga berbagi rasa, berbagi kasih sama orang lain karena kamu memang udah benar-benar memiliki kasih itu di dalam gitu. Kamu berbagi materi sama orang lain karena kamu memang benar-benar memiliki materi dari dalam. Jangan ya kan, misalnya kamu menyumbang, memberi materi sama orang lain, sementara kamu pun masih berkekurangan. Yang ada nanti jadi emosian, jadi kolaps. Itu tujuannya nggak bagus berarti gitu kan. Masa kita berkekurangan, kita ngebantu orang, harus diri kita dulu yang udah benar-benar penuh nih materinya ya, baru kita berbagi. Ketika kita udah berbagi, memang kita berbagi dari kelebihan, kita nyaman, kita senang, orang lain juga senang. Sama juga dengan berbagi cinta, kita memberikan cinta sama orang lain biasanya karena kita kelebihan cinta gitu ya. Kita udah full of love gitu kan. Udah banyak nih di sini ngerasain cinta itu sebenarnya apa gitu. Ya, bukan berarti karena kita nggak dicintai orang lain kita nggak mampu mencintai, enggak. Ada orang lain ya walaupun dia nggak dicintai oleh siapapun, tapi dia tetap bisa mampu mencintai dirinya dan juga orang lain karena dia memiliki pemahaman yang luar biasa mengenai semesta ini. Contohnya Buddha, yang para sufi-sufi itu ya mereka bisa mencintai siapapun ya karena mereka udah mendedikasikan hidup mereka itu memang bukan untuk diri mereka sendiri aja lagi, tetapi untuk semuanya. Berbagi itu memang karena tulus, bukan karena terpaksa dibuat-buat atau untuk tujuan sesuatu. Oke, yang ketiga ada gratitude list. Counting your blessing and feeling gratitude for what you already have helps you to be centered in your heart instead of fixating on worries in your mind. What and who are you grateful for right now? Keep focusing upon gratitude and you'll discover the amazing generosity of this universe. Wow, gratitude list. Talk to your angel, to the sea. Kalau kamu ngerasa patah hati, sedih, mungkin kamu mengalami kerugian, ada seperti kerugian, ada kemandetan, mandet di usaha atau kurang lancar nih pemasukan gitu ya, bukan berarti bakalan mandet seterusnya.
ada fase-fasenya gitu ya kan. Jangan karena ada sesuatu batu yang menghalangi jalan kamu terus berhenti di sana. Enggak, kamu justru harus cari solusi nih gimana supaya batunya itu bisa disingkirkan, lalu kamu bisa jalan lagi mobilnya. Tetap memiliki keyakinan, semangat. Kalaupun kamu ngerasa bingung arah kamu mau kemana, gimana solusi nyelesain masalah, kalau kamu menghadapkan dengan masalah ya, nah bicaralah sama Allah, sama Tuhan, spiritual guidance kamu. Ingatlah kembali juga berkat-berkat yang udah kamu dapatkan hingga sekarang. Kamu harus bandingin juga berkat yang kamu dapatkan sekarang dibandingkan kemarin-kemarin. Udah punya rumah, udah punya ini, punya itu gitu ya. Bisa ya gitu ya kan. Kalau misalnya dihadapkan dengan masalah sekarang ini, kalau dulu-dulu bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Pasti bisa. Ya, kadang-kala kita harus diingatkan lagi dengan berkat yang udah kita terima supaya kita itu lebih bersyukur lagi. Ya, jangan mengeluh sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit ngeluh kan gitu. Oke, saya buka lagi yang terakhir untuk wild animal oracle-nya. Ada bee. Wow. Octopus, eagle, dan yang terakhir buffalo. Ya, buffalo ini adalah kerbau. Ya, bee, lebah. Lebah itu adalah makhluk yang menghisap saripati bunga ya, inti dari bunga itu gitu. Tapi dia nggak ngerusak bunganya, daunnya, batang-batang dari bunga itu dia nggak ada ngerusak. Dia mengambil saripati yang pentingnya aja. Saripati itu kan bersih ya. Kalau bersih berarti halal lah gitu. Ibarat ini adalah rezeki pekerjaan yang halal. Dia nggak ngerusak dirinya sendiri, nggak ngerusak orang lain, nggak ngerugiin diri sendiri, nggak ngerugiin orang lain. Nah, kalau saya ngerasa ini adalah pesan bagi Libra dari spiritual guidance kamu, malaikat penjaga kamu ya. Kalau ada pekerjaan yang kamu pengen kaya cepet gitu ya, banyak cara gitu ya kan. Tapi nggak halal misalnya. Cuman di sini spiritual guidance kamu bilang lakukan yang halal supaya hal yang baik yang akan terus berjalan di kehidupan karir ataupun asmara kamu. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan mengikuti semua arah. Bisa aja kita sukses di karir, tapi di asmara enggak. Oleh karena itu lakukan hal yang baik supaya semuanya sukses. Asmara sukses, karir sukses. Gitu ya. Dia ini sosok yang selektif dalam mengambil makanan loh gitu. Artinya dia kan nggak asal ambil makanan kan. Dia seleksi juga itu. Oh, kira-kira bunga ini ada nggak saripatinya? Kalau nggak ada, kalau keruh dia nggak akan ngambil itu. Dia akan cari bunga lagi yang lain yang seger dia, yang ada saripatinya. Artinya dia mencari yang bersih. Tapi dia nggak ngerusak dirinya dan juga orang lain. Dia nggak merusak hubungan dia dengan bunga itu. Nah, sama halnya juga kamu dengan orang-orang sekitar. Boleh berkompetisi, boleh bersaing, tetapi tidak merusak hubungan kerjasama, pertemanan. Nah, ibarat seperti itu ya. Tetap berteman gitu ya kan. Nah, artinya harus ada komunikasi yang baik nih, respon yang baik. Ya, boleh kita bersaing, tapi habis itu hang out bareng, traktirin teman. Ini seru banget nih. Octopus. Ya, octopus, kita tahu octopus ini punya 8 kaki. Ya, dia pusatnya itu di kepalanya nih. Yang sama ini kalau kita tahu kan octopus ya udah makanan kan gitu ya kan, dimasak enak gitu ya. Tapi sebenarnya diam-diam begini octopus ini termasuk salah satu hewan yang intelligent, pandai dia. Beda dengan ikan. Kalau ikan kita masukkan ke akuarium kan dia nggak tahu kalau dia di akuarium, sama aja dirasa itu dengan di laut gitu, yang penting ada airnya. Kalau octopus enggak, dia tahu dia berada di tempat yang berbeda dan udah pernah diuji coba ini ya, eksperimen oleh beberapa ahli, saya pernah baca kebetulan gitu. Nah, dia ini bisa pindah dari satu tank ke tank yang lain gitu. Walaupun dia punya serat di kakinya ini, susah dia untuk pindah gitu ya kan, tapi dia juga bisa pindah, bisa ngelompat gitu. Artinya kan walaupun ada sesuatu atau kondisi yang mengikat kamu,
Libra, mungkin pekerjaan kamu mengekang kamu terikat, atau situasi pengalaman trauma itu susah untuk dilepaskan, energi-energi negatif itu susah untuk dihapuskan gitu. Sebenarnya mungkin caranya aja yang kurang tepat. Ya, bukan nggak bisa, bisa. Ya, buktinya oktopus yang memiliki serat di kakinya aja lengket gitu kan, bisa. Ya, untuk beberapa di antara kamu yang dealing dengan orang-orang di sekitar kamu juga, saya ngerasa ini seperti spy. Oktopus ini kan diam-diam dia tutup mata, serasa dia nggak ada di situ gitu, tapi dia ada di situ. Nah, bisa jadi ini adalah kamu, atau ini bisa jadi adalah atasan kamu, orang-orang di sekitar kamu yang memantau perkembangan karir kamu gitu ya. Mungkin perlu harus ngejaga sikap seperti yang saya katakan tadi lagi ya. Ada eagle. Eagle ini kan punya mata yang tajam. Dia punya sayap. Dia bisa terbang bebas. Bebas banget. Kalau saya ngelihat eagle ini ada sama dengan the wheel. Wheel itu kan selalu berputar, sama seperti rezeki ya. Kalau rezeki itu selalu ada kesempatan kita untuk mengambil kesempatan, karena dia berputar terus gitu. Cuman harus ada konsep, harus ada tujuan yang jelas. Kalau dia nggak ada tujuan yang jelas, maka dia muter terus nih, nggak tahu arah mau kemana gitu. Jadi nggak jelas dia tujuannya mau kerjain A, B, C, D. Masa depan juga nggak jelas. Jadi perlu kamu dari sekarang memusatkan perhatian. Kalau misalnya mau buka usaha, fokus di usaha mana. Kalau kita punya pekerjaan satu ya kan lebih tenang ya mengerjainya daripada punya banyak kerjaan. Bingung jadinya, ruwet kepala. Yang mana mau dikerjakan duluan, gimana ngerjain ini tadi gitu ya kan, jadi bingung. Oke, yang terakhir ada buffalo. Buffalo ini kalau kita ingat-ingat ya kerbau gitu ya kan, jangan dipukul dulu pantatnya seperti kerbau baru mau kerja, malas kan gitu ya. Kalau filosofi mengenai buffalo sebenarnya malah sebaliknya. Kalau buffalo itu kan lambang kesabaran, keberanian, kebenaran. Juga ini kerja keras, dia pekerja keras, dia sabar ya, dia itu tangguh ya. Nah, inilah yang perlu harus kamu terapkan di dalam kehidupan kamu, walaupun ada tantangan, sesuatu hal yang mengecewakan kamu, ada beban yang berat, think it as a small thing gitu. Pikirkan beban yang berat tadi, itu gampang mah, itu kecil, maka dia akan jadi kecil. Jangan dibesar-besarin, nanti jadi besar gitu ya. Oke, demikian untuk Libra, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu merasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.